Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabini nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Nah, pemirsa setia Tanjung Pinang TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini tanggal 11 Ramadan 1443 Hijriah kita dapat dipertemukan kembali dalam program mulianya Ramadan, bersihkan diri, sucikan hati. Nah, pemirsa, selawat serta salam juga tak lupa kita sampaikan, kita hadiahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, pemirsa setia Tanjung Pinang TV dimanapun Anda berada, pemirsa setia Tanjung Pinang TV yang dirahmati Allah, kali ini Popi masih bersama Ustadz Dedi Sanjaya atau yang dikenal juga dengan Ude, Ustadz milenialnya Tanjung Pinang nih. Nah, kita hari ini masih menyapa Anda dari kediaman keluarga Purba nih pemirsa yang berada di Jalan Sumatera Tanjung Pinang. Nah, pemirsa, kemarin kita sudah membahas masalah kepemimpinan. Kalau hari ini apa nih yang akan kita bahas, Ude? Kita membahas tentang generasi Rabbani. Masya Allah, ini berkaitan dengan tema kita kemarin ya, Ude ya? Iya, insya Allah. Baik pemirsa, nah pada dasarnya sebagai orang tua nih ya Ude ya, ingin anaknya menjadi anak yang soleh, berbakti, dapat mengamalkan ilmu-ilmunya serta bermanfaat bagi lingkungan masyarakat. Singkat kata, orang tua menginginkan sosok generasi Rabbani yang ada di dalam diri anaknya ya Ustadz ya. Nah, di sini yang harus kita pahami terlebih dahulu apa itu Rabbani yang sebenarnya, karena secara umum yang kita ketahui Rabbani ini adalah orang yang soleh. Nah, pemirsa, Ude akan memaparkan mengenai generasi Rabbani ini dalam episode kali ini, episode mulianya Ramadan, bersihkan diri, sucikan hati untuk puasa hari ke-11. Tafadhol Ustadz. Terima kasih Popi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa Tanjung Pinang TV yang dirahmati, diberkahi dan tentunya dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita bersyukur kepada Allah dan selalu bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita nikmat tanpa batas, nikmat yang penuh dengan berkah, dan Allah ridhoi kita di setiap hari kehidupan kita di dunia yang fana ini. Salawat serta salam tidak lupa kita limpahkan, kita kirimkan kepada junjungan kita, Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nabi terakhir, tidak ada Nabi setelah Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa Tanjung Pinang TV yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Popi, ketika kita berbicara tentang generasi Rabbani adalah generasi yang berakhlakul Quran, beriman, bertakwa, dan berteknologi, berwawasan teknologi, wawasan yang luas, pengetahuan yang luas. Lalu apa yang diinginkan dalam Islam dalam pembahasan generasi Rabbani, ya ini pemirsa Tanjung Pinang TV, adalah bagaimana kita menjadikan generasi muda kita, anak-anak kita memiliki attitude, perilaku yang baik, etika yang baik, adab sopan santun yang baik, dan norma yang baik. Kenapa? Seiring majunya teknologi terkadang membuat anak kita kehilangan jati dirinya. Sekarang bangsa kita lagi krisis moral, bangsa kita krisis akhlak, krisis etika, krisis adab, krisis attitude yang baik. Kenapa ini menjadi krisis? Karena euforia kebebasan yang bablas yang terjadi pada generasi muda saat ini. Kita mungkin masih ingat, pemirsa Tanjung Pinang TV, saat kita muda dulu, ketika di rumah kita ada tamu, lalu kita duduk, dengarkan orang tua ngomong, 1 menit duduk kita, orang tua mandang kita, kita langsung kabur pergi. Hal ini tidak kita dapatkan saat ini pada anak-anak generasi muda. Ketika orang tuanya menasihatin, nah pulang sekolah bajunya diganti, makan, sholat, apa jawab anak kita? Emang masalah buat lo?
Ini anak zaman now, anak zaman modern sekarang ini. Artinya kita krisis moral, kita krisis etika, kita krisis akhlak. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita kembalikan generasi muda kita seperti dulu menjadi generasi Rabbani? Bukan berarti dulu adalah zaman yang kolot, tidak. Ya, ada beberapa cara untuk kita bisa menjadikan generasi muda kita menjadi generasi Rabbani, generasi berakhlak Qur'ani ya. Salah satu caranya yaitu menanamkan dalam jiwa dan diri anak-anak kita, generasi muda kita menanamkan sifat mahabbah kepada anak kita, Popi, pemirsa Tanjung Pinang TV. Mahabbah apa? Mahabbah ila Rabbi, mahabbah kepada Tuhan, mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tanamkan. Silakan jadi anak gaul tapi jangan salah pergaulan. Saya anak gaul tapi saya sholat. Saya anak gaul tapi say no to drug. Saya anak gaul tapi saya bisa menempatkan waktu saya, kapan saya belajar, kapan saya bermain, kapan saya bergaul. Artinya Islam tidak melarang kita bergaul kepada siapa saja, tapi yang dilarang dalam Islam adalah jangan salah dalam bergaul. Kita tanamkan rasa cinta kepada Allah, cinta kepada masjid, cinta kepada orang tua, cinta kepada kebaikan. Yang kedua, cara menjadikan generasi Rabbani, generasi Qur'ani, generasi yang saleh, generasi yang berakhlak mulia, berakhlak Qur'an. Yang kedua adalah adanya peran dari stakeholder, pemerintah, orang tua, dan guru. 3 dimensi ini punya pengaruh dalam perilaku generasi muda. Popi, coba kita bayangkan, pemirsa Tanjung Pinang TV, coba kita bayangkan kalau saat ini generasi muda kita pandai ngelem. Popi tahu ngelem? Tahu. Iya. Pandai udah minum minuman keras, merokok, SMP sudah merokok. Saya pernah ketika anak SMP ujian nasional dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang, kita sidak, kita lihat handphone anak-anak masih SMP manggil pacarnya pakai mama, papa. Masih SMP, pipis saja belum lurus. Manggil papa, mama. Ada lagi pakai ayah bunda. Ya, ini masih SMP, gimana SMA, gimana kuliah? Ya. Kebayangkah kita ketika generasi muda kita menjadi generasi yang bobrok moralnya, akhlaknya, 20, 30, 40 tahun yang akan datang yang menjadi kepala daerah bukan mereka yang memimpin saat ini, tapi anak muda kita. Coba bayangkan kalau anak muda kita, anak muda yang mabuk-mabukan, yang suka dengan drug, ya, mengkonsumsi obat-obat terlarang. Anak-anak muda yang akhlaknya rusak, moralnya rusak, etikanya rusak. Tentu bangsa ini juga akan rusak. Apa kata Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Imam Muslim, kalau mau dilihat satu bangsa negara itu baik, bangsanya baik, negaranya baik, fangzur ila sababihi, lihat kepada generasi mudanya. Kalau generasi mudanya baik, maka bangsa itu akan baik. Tapi kalau generasi mudanya tidak baik, maka bangsa itu juga akan menjadi bangsa yang tidak baik. Dan ini sekarang yang menjadi PR kita, tugas bangsa ini bukan hanya kepada ulama, tapi ulamanya, gurunya, orang tuanya, pemerintahnya bahu-membahu untuk menciptakan situasi kondisi yang kondusif. Situasi kondisi yang edukatif, penuh dengan pendidikan yang baik terhadap anak-anak generasi muda kita. Ajarkan mahabbah, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada Al-Quran, kitabnya, cinta kepada masjid, cinta kepada orang tuanya. Lalu tanamkan dalam diri anak-anak kita adalah yang ketiga, mas'uliyah. Mas'uliyah itu adalah tanggung jawab. Kasih tanggung jawab kepada anak-anak kita. Tugaskan anak-anak kita sehingga dia menjadi seorang remaja, pemuda yang bertanggung jawab dengan apa yang ditugaskan kepada dirinya. Yang keempat, kita jaga anak-anak kita dari komunitas-komunitas yang tidak baik, pergaulan-pergaulan yang tidak baik. Adanya pembinaan mental, pembinaan rohani, ya. Sekarang di setiap sekolah ada Jumat Berkah. Jumat Berkah itu artinya setiap sekolah pagi mengadakan bintek, bimbingan iman dan takwa. Dibimbing anak-anak ini, spiritualnya dibimbing. Kenapa? Karena anak-anak muda, remaja adalah masa-masa pubertas. Kepingin mencari jati dirinya dan kepingin mencoba apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia pandang. Dia kepingin coba.
Ketika dia salah mendapatkan teman, salah bergaul dalam satu komunitas, maka cenderung anak-anak muda kita juga akan menjadi salah. Generasi-generasi yang salah. Untuk itu, pemirsa Tanjung Pinang TV yang dirahmati, diberkahi dan tentunya dicintai oleh Allah Taala, ada satu konsep dalam Al-Quran. Ya, apa kata Allah? Ya ayyuhallazina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian, keluarga kalian dari api neraka. Seperti itu, Popi. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Nah, Popi mau bertanya nih Ustadz, mengenai generasi Robbani ini tadi. Tadi kan Ustadz mengatakan bahwa generasi Robbani ini untuk mencetaknya itu adalah merupakan kerjasama dari 3 dimensi, yaitu pemerintah, pendidikan, guru, orang tua, dan juga orang tua. Nah Ustadz, untuk mencetak generasi Robbani ini sendiri berarti diperlukan program dari pemerintah dulu awalnya ya Ustadz? Iya. Jadi seperti ini, Pop. Tanjung Pinang, pemerintah Tanjung Pinang sedang menggalakkan dakwah Jumat untuk anak-anak sekolah. Jadi setiap sekolah itu setiap hari Jumat mereka sebulan sekali ada pembinaan mental. Pembinaan mental ini diisi dengan tausiah, ilmu-ilmu agama. Kenapa? Karena masa-masa sekolah ini adalah masa-masa rentan. Anak-anak sekolah kepingin mencari jati dirinya. Ketika pemerintah sudah menerapkan ini, harus bergayung sambut dengan orang tua dan guru beserta para dai mubalik. Ya, nggak bisa bekerja masing-masing. Sehebat apa pemerintah menyuruh adanya pembinaan mental, tapi orang tua tidak mendukung, guru tidak mendukung, dai-nya juga tidak mendukung, mental. Ya, lalu sehebat apa gurunya untuk menciptakan situasi kondisi yang kondusif di sekolah, orang tua tidak mendukung, pemerintah tidak mendukung, dai tidak mendukung, juga mental. Artinya seluruh elemen ini harus bersama-sama saling bahu-membahu untuk menciptakan generasi yang baik, milenium yang baik, situasi yang baik, kondisi yang baik, komunitas yang baik. Dan para generasi muda kita juga harus diberikan kesadaran bahwasanya masa depan mereka bukan saat ini, tapi masa depan mereka adalah 10, 15, 20 tahun yang akan datang. Nah Ustadz, berarti pembahasan kita pada hari ini berkaitan dengan tema kita mengenai kepemimpinan kemarin ya Ustadz ya? Iya, benar, Popi. Nah, berarti untuk mencetak generasi yang Robbani ini sendiri, kita perlu untuk memilih pemimpin yang berjiwa Robbani juga Ustadz ya? Benar sekali, benar sekali. Bagaimana caranya untuk kita mencetak generasi yang Robbani itu Ustadz? Popi bisa bayangkan kalau seandainya generasi muda kita, generasi yang akhlaknya tidak baik, bobrok, rusak, lalu 20-30 tahun yang akan datang menjadi pemimpin, maka pemimpinnya juga akan rusak. Artinya kita juga harus selektif dalam memilih pemimpin. Pemimpin harus pemimpin yang generasi Robbani, pemimpin yang memiliki ketawaduan, kesolehan, ketaatan, ya, keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Tanjung Pinang TV, ketika kita memilih seorang pemimpin, maka kita juga akan dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulaika kana anhu mas'ula. Dan setiap yang kita pilih, yang kita coblos, kita juga akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana kita memilih pemimpin kita? Lihat keagamaannya, lihat karakternya, ya, lihat perilakunya, lihat kebiasaannya, ya. Dan sebaik-baik yang dipilih adalah yang keimanannya bagus, keistiqomahan ibadahnya bagus, akhlaknya bagus, attitude-nya bagus, dan bertanggung jawab dengan amanah yang diberikan. Karena kepemimpinan ini besar sekali tanggung jawabnya, bukan hanya di dunia, tapi seorang pemimpin akan mempertanggungjawabkan kepemimpinannya fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Nah Ustadz, terima kasih atas jawabannya. Kemudian dalam kita untuk mendidik anak-anak menjadi generasi Robbani ini, kita juga tidak mengekang ya Ustadz ya, tetapi kita juga pastinya memiliki batasan. Baik. Untuk anak-anak tersebut menjadi generasi yang Robbani. Nah tapi pemirsa, pertanyaan ini akan dijawab oleh Ustadz Dedi Sanjaya. Ditahan dulu Ustadz, di segmen kedua nanti kita akan kembali lagi. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Mulianya Ramadan, bersihkan diri, sucikan hati.